Ada 3 pertanyaan dari jamaah, maksimal 3 pertanyaan Pak, nanti akan dijawab oleh Bapak Ustadz kita. Jadi kepada Bapak yang mungkin mau bertanya, yang kurang jelas tadi apa yang disampaikan, untuk bertanya Pak. Siapa kira-kira Pak? Siapa bertanya? Pak Min, 7 tangan Pak Min, takut ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang miskin itu banyak, orang keluar dari kemiskinan itu pun banyak. Silaturahmi, mendengarkan pengajian itu enak, apalagi jamaah dikasih kesempatan bertanya. Bersatu dan bersepakat, kapal berlabuh akhirnya merapat. Bersihkanlah hati di kalbu, marilah kita tegakkan sholat. Pak Ustadz, saya mau tanya tentang masalah berbuat baik. Jangan menyalahkan. Tapi Pak Ustadz, kita ini di dalam masjid orang menyalahkan Pak Ustadz. Jadi begini, ada seorang Ustadz menyampaikan sama saya begini, Pak Simin, saya jadi imam divonis orang katanya nggak sah. Nah, kemudian saya pun bilang, kamu seorang ustadz jadi imam divonis orang nggak sah. Apalagi orang seperti saya. Ini fakta Pak. Jadi kemudian saya punya selidikin, bukan masalah bacaan, bukan masalah ruku dan sujud. Rupanya masalahnya Pak Ustadz karena ketidaksukaan, yaitu ujaran kebencian. Nah, jadi yang saya tanyakan, macam mana lah Pak Ustadz? Jadi kalau tadi Pak Ustadz mengatakan yang waras ngalah, kan itu kan? Kalau seperti saya ngalah wajar, saya udah tua, gelepotan, saya nggak pandai jadi imam. Nah, tapi kalau Ustadznya mengalah gimana Pak? Imamnya ini Pak. Nah, itu aja lah, bagaimana penilaian Pak Ustadz? Lebih kurang saya mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya pun mengalah macam mana Pak? Artinya kan Ustadz kan kami waras, Ustadz pun waras. Yang waras mengalah, nggak mau imam lagi macam mana? Ini Pak Ustadz, kan kita jadinya Pak Ustadz. Baik, saya langsung jawab Bapak Ibu, Bapak Saudara ya. Itu kalau ada ustadz dibilang tak sah jadi imam, kita kan harus melihat dari sudut pandang dia dulu. Kenapa dia bilang tidak sah ustadz itu jadi imam? Ada pendapat di tengah-tengah masyarakat Pak, yang memang kadang-kadang dikembangkan pengajian yang penjelasannya tidak lengkap, sehingga ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat awam. Apa itu? Yang jadi imam itu kan syaratnya salah satu adalah orang itu disukai makmum. Benar Ustaz ya? Kan begitu. Kalau nggak disukai makmum, nggak sah jadi imam. Kalau kalimat ini kita dengar sepenggal, tapi kita tidak dengar selengkap, maka ini jadi masalah. Pakai pegangan nanti berarti pokoknya kalau orang nggak suka nggak boleh jadi imam, nggak sah, langsung katanya begitu. Tunggu dulu, kenapa dia tidak disukai imam, tidak disukai makmum, tidak disukai orang? Kalau dia tidak disukai orang karena mengatakan yang benar, banyak orang karena bilang benar nggak suka orang. Ini tidak masuk ke hukum yang tadi. Lain babnya ini. Memang harus seorang ustadz mengatakan sesuatu yang benar walaupun orang tak suka. Kalau ada ustadz, ada orang bilang tak sah jadi imam karena merasa dia tak suka,
kita nilai ustadz ini selalu mengatakan yang benar, berbuat yang benar, maka kalimat dia itu batal, jangan didengarkan. Sang ustadz pun harus kokoh. Kadang-kadang memang kita ustadz ini banyak juga yang mentalnya mental jamaah. Bagaimana ustadz membuat jamaah kokoh kalau ustadznya sendiri lemah? Harus kokoh juga. Kalau ada jamaah bilang gitu, isu berkembang bilang gitu, maka yang kita lakukan adalah introspeksi. Kenapa ada jamaah bilang saya tak sah jadi imam? Renungkan. Apakah karena ada kesalahan bacaan saya? Apakah karena ada kesalahan perilaku saya? Tanya orang yang pantas untuk ditanya, yang lebih tua, yang netral. Jangan tanya orang yang suka sama kita. Kalau yang suka, maaf ini, kalau orang suka, maaf ini, buang angin pun kita dekat dia tak marah tuh. Namanya suka. Bagus itu. Kalau dekat dokter kita kasih uang kau itu, sehat. Tapi kalau dia tak suka, ngaji pun kita dia tak suka. Bising kali kau. Macam kau aja yang bisa baca Quran. Karena nggak suka. Maka tanya orang yang netral. Cuman menurut kaki ada orang bilang saya tak suka. Si ustadz tak boleh mundur jadi imam. Kalau ustadznya mundur, imamnya siapa? Maka imam ustadz itu harus kokoh dia pendiriannya. Tapi juga harus sadar diri. Ada juga ustadz itu dibilang jamaah tak pantas jadi imam. Kenapa? Maaf. Kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Ustadz, dia itu tak bisa jadi imam ustadz. Tak bisa jadi panutan. Kenapa? Ustadz tapi tukang telap juga. Maaf ini. Ada begitu kami ustadz nih, tak bisa dipercaya. Maaf bang, jangan tersinggung Bang Ramin. Gimana Bang Ramin ini? Ada aja ustadz gitu. Dia jadi ustadz, ketua BKM, tapi uang tak sama bendahara sama dia. Begitu ditanya uang, tak kemana bang pergi semua? Marahlah jamaah. Tak bisa jadi imam tuh, tak bisa dipercaya, tak bisa amanah. Iya ustaz, iyalah. Namanya nggak amanah. Orang yang amanah jadi imam walaupun bagus bacaannya. Kalau tak amanah, jangan dia kesini jadi imam. Jadi kalau memang dia menurut kakek bagus, kuatkan. Ustadz, orang tak suka sama ustadz, mungkin karena ustadz bilang yang benar, jadi imam aja terus. Begitu kakek. Jangan kakek bilang, aku aja, ustadz aja tak sah, apalagi aku. Jangan gitu. Ustadz harus jadi imam kami. Siapa lagi imam kami nanti? Wah, sing waras ngalah dalam hal ini tak berlaku. Tak jadi patokan. Yang jadi patokan dalam urusan gunjing menggunjing, hina menghina, cerita menceritai. Tapi kalau dalam masalah ini tak berlaku sing waras ngalah. Justru yang waras harus maju. Jangan ikuti yang gila. Karena banyak jamaah, karena ustadznya bilang yang betul, nggak suka dia. Ini nggak bisa ustadz ini dipakai ini, nggak bisa diajak cincai. Oh, saya memang dari dulu harus begitu, tak boleh cincai ustadz. Bagaimana menurut ustadz? Kenapa rupanya pak? Ada ini calon anggota DPR, tampung aja ustaz. Katanya dia mau bawa duit. Terus yang penting dia ustaz harus promosikan. Mana kita kasih aja ustaz. Banyak duit dia nih ustaz. Kira-kira menurut kakek saya di mana? Telap aja ustaz. Yang begini-begini jangan diikuti. Datang kita, tak bisa pak. Yang begini pak tak boleh. Kita harus lurus pak. Kalau memang dia datang kita dijadikan TS, kita bekerja sama dia, oke. Tapi kalau tidak pak, jangan, nggak boleh. Terus dia nggak suka sama kita gara-gara itu, nggak usah ribut kita, nggak usah juga ambil pikir. Kita bilang yang benar, pak itu tak betul, jangan buat pak.
Itu tak betul. Kalau bapak mau kawan sama saya, jangan buat begitu. Sakit hati, nggak cakapan, nggak mau dia datang sama kita, udah nggak apa-apa, karena kita bilang yang betul. Jenengai pun nggak waras kayak. Kan saya bilang gini Pak tadi, orang kalau melihat dari sudut pandangnya semua salah. Ini kalau ada orang lihat Pak, masa Pak Ustadz pakai jas nggak dikancing? Salah kayak. Yang punya baju kan saya, yang punya badan siapa? Suka aku kan. Tapi kalau nggak suka, aku nggak suka nih Ustadz timbul tuh. Kenapa? Cobalah tengok. Jas itu kan dikancing, kenapa? Urusan kancing baju sama ceramah apa rupanya? Namanya nggak suka ya salah semua Pak. Oke. Jadi ada saja dibilangnya, namanya pun menjatuhkan marwah orang. Jadi sing waras ngalah nggak berlaku di situ. Sing waras harus maju. Mantap kayak. Ada lagi Pak? Ada lagi yang mau bertanya Pak? Kalau nggak ada, udah? Ya silakan Pak. Jadi disuruh terus bertanya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas Dusun 13 PT Ira. Di sini tadi ada Pak Ustadz menyatakan sekecil biji zarah pun Allah akan membalasnya. Seperti kita puasa Ramadan, itu ada juga di hadis Nabi mengatakan tidak ada pahalanya atau nilainya orang berpuasa hanya menahan haus dan dahaga. Tapi kalau kita kaji kembali ke nilai yang Allah berikan, itu kan puasa berbuat baik juga. Berarti kan ada juga nilainya. Nah gimana ini? Menurut penjelasan Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa, tapi mereka hanya dapat al-ju' wal atasu, lapar dan haus. Di hadis lain kan Nabi bilang, khamsatu asya tuhbitus shaum. 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Puasa itu ibadah. Dan Allah beri nilai pahala. Jadi puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah kita itu Bapak Saudara, itu pahalanya langsung Allah yang beri pahala, yang beri nilai, langsung dikasih nilai sama Allah. Maka nanti di akhirat ada orang yang tiba-tiba sudah di dalam surga, malaikat Ridwan saja pun tak tahu dari mana dia datang. Malaikat Ridwan bilang, dari mana kalian ini? Siapa kalian? Kenapa ada dalam surga? Siapa kalian ini? Apa amal kalian? Apa kata mereka? Kami adalah umat Muhammad yang di dunia berpuasa karena Allah. Kenapa? Kita ini puasa, orang tak tahu kita dah berbuka. Masalah lemas bisa semua lemas. Padahal di kamar tadi baru makan ayam panggangnya dia. Begitu keluar, tak ada yang tahu. Tetapi Nabi beri peringatan. Apa peringatan kata Nabi? Khamsatu asya tuhbitus shaum. 5 hal kalau dikerjakan ini dapat menggugurkan pahala puasa. Enggak dapat lagi pahala. Pahala yang dijanjikan oleh Allah enggak dapat. Kenapa? Karena dilanggarnya 5 hal ini. Pertama apa? Al-kadzib, berdusta. Orang yang berpuasa tidak meninggalkan dusta, maka pahala puasanya hilang, terhapus. Apalagi ditambahnya wal ghibah, mencerita-ceritai keburukan orang. Wan namimah, mengadu domba orang. Wal yamitul humus, bersumpah palsu. Kadang-kadang kita supaya orang percaya dengan omongan kita, cepat kali kita bilang sumpah demi Allah. Bahkan kadang-kadang kita tengah-tengah masyarakat ditabrak motor kalau nggak percaya. Tahu kali itu kan? Salah itu. Sampai begitulah dia supaya orang percaya.
Sedang puasa kita lakukan, terkikis pahala puasa. Yang kelima, wan nadhuru bisyahwat, memandang lawan jenis yang haram untuk dipandang dengan syahwat. Berarti yang bukan istri kita. Jadi kalau udah 5 hal ini Pak kita kerjakan, tak ada pahala. Itulah kata Nabi, al-ju'mulatus, lapar dan haus saja Pak. Maka saya di awal Ramadan atau di acara punggahan selalu ini saya ingatkan kepada para jamaah dimanapun saya pengajian. Jaga ini, jaga ini, jaga ini. Kenapa? Ini kadang-kadang nggak kita perhatikan. Orang pikir kalau udah nggak makan, nggak minum, udah selesai itu masalah. Belum. Mesti tidak berbohong, tidak menceritai orang, tidak melaga-laga orang, tidak bersumpah palsu, tidak memandang dengan syahwat, maka mata ditahan. Nah, itu dia Pak. Supaya apa? Supaya pahala tetap kita dapatkan. Kan dalam Al-Quran surah Al-Jaljalah Pak Ustaz ada ayat, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan perbuatan baik walau sekecil zarah, Allah akan perlihatkan balasannya. Iya, selama tidak melanggar aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya. Jelas Pak? Ada lagi? Ada lagi, satu lagi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya mendengar cerita itu manusia yang jahil dengan tetangga nanti bertemu Allah tanpa tangan, tanpa kaki katanya. Gitu ya Pak Ustadz ya. Ini di hadis atau di Al-Quran ini Pak Ustadz? Nah itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang jahil, suka jahat sama tetangga, jadi nanti di akhirat tanpa tangan. Bapak saudara yang rahmati Allah, saya belum pernah melihat secara langsung hadis ini tentang ada kitab yang gampang dan mudah untuk kita lihat di tengah-tengah masyarakat dan sudah diterjemahkan berkali-kali. Namanya kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Abu Laith Asy-Syamarkandi. Di sana ada bab namanya tetangga. Di situ sering ada redaksi tulisan yang mirip seperti yang Bapak sampaikan tadi, ditulisnya di bawah al-hadis. Tidak begitu jelas tentang perawinya, tidak begitu diurutkannya tentang hadis ini dari mana. Bagaimana sikap kita tentang ini, Pak? Tidak hanya urusan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Maka orang-orang yang seperti itu kepada tetangga dikatakanlah itu para ulama nanti di akhirat orang-orang yang di akhirat datang tidak punya tangan karena dia suka menzolimi tetangganya. Ini hadis, tapi saya tidak pernah lihat secara langsung perawinya.
siapa hanya melihat sepintas, dan saya tidak mempergunakan ini dalam ceramah. Kenapa? Karena hadis yang seperti ini saya tidak berani menyampaikannya kalau saya tidak paham betul. Ini hadis, tapi saya tidak temukan di kitab yang saya miliki tentang hadis ini. Tetapi intinya adalah bahwa makna hadis ini, kalaupun kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat, apakah ini hadis? Hadis itu kan Pak ucapan. Apakah ini hadis dari ulama, tabi'in, sahabat, atau hadisnya Rasulullah? Maka tentu kita harus kaji ulang. Saya mengatakan banyak hadis-hadis yang bersifat nasihat, bersifat anjuran, bersifat dorongan, menyemangati kita untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Selama itu hadis tidak berkenaan dengan yang namanya qat'i, sesuatu yang menjadi ketetapan, maka kalau baik kerjakan. Tapi kalau dia bersifat qat'i, ketetapan, harus dia nasnya jelas. Seperti kata Ustaz tadi, hukum jangan pakai, kalau orang-orang bilang kan banyak dalilnya lemah kan gitu Pak ya, hadisnya lemah. Nah, jadi kalau dia hadisnya lemah tidak bisa dipakai untuk nas hukum atau sesuatu yang ditetapkan. Tapi kalau untuk dorongan berbuat baik, menghindarkan berbuat keburukan, silakan pakai. Tidak usah paling kita capek-capek menanya ini riwayatnya siapa, ini hadis apa, tidak usah. Kalau masih bersifat dorongan supaya kita banyak ibadah, misalnya kayak Ramadan Pak, kalau kita cari ternyata itu lemah hadis itu, bahkan tidak ada, itu palsu. Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya idzukum minan nar. Ternyata ini palsu, ini hadis. Bahkan sebagian mengatakan dhaif. Tapi karena ini bersifat dorongan supaya orang rajin beribadah, baik untuk disampaikan. Saya tidak lihat nanti Ustaz Somad bagaimana berkomentar tentang hadis yang seperti ini. Sama seperti yang Pak bilang tadi. Ada hadis Pak Ustaz, ada saya dengar, barang siapa yang suka jolim sama tetangga, tidak bagus sama tetangga, menyakiti tetangga, nanti di akhirat dia akan datang dengan tidak punya tangan. Saya bilang ini hadis untuk buat kita hati-hati, jangan suka menjolimi tetangga. Ikuti saja. Artinya ini mewanti-wanti kita supaya kita jangan jolim sama tetangga. Kalau saya bilang yang paling paten Pak, yang paling bagus untuk tetangga hadisnya begini. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qati'un, orang yang memutus, yakni qati'ur rahim, yang memutus tali silaturahim, apalagi dengan tetangga. Ingat itu Pak. Kalau dalam urusan bertetangga, bersosial masyarakat, ingatlah hadis ini. Tidak masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahim. Bagaimanapun bapaknya tidak suka dengan seseorang, ibu tidak suka dengan seseorang, jangan pernah putuskan tali silaturahim dengan dia. Karena ternyata ini peringatan keras dari Nabi. Jangan suka memutuskan tali silaturahim. Apalagi dengan tetangga. Seperti saya katakan tadi, macam mana begitu tak sukanya sama tetangga? Tetangga itu menjadi orang yang nanti menjadi orang yang paling pertama membantu kita mungkin. Sebab apa? Karena dia, kata Nabi, adalah saudara terdekat. Bahkan kalau kau mengasih makanan, kata tetangga, kata Nabi, berilah kepada tetanggamu yang pintu rumahnya lebih dekat ke pintu rumahmu. Begitu utamanya tetangga itu. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, dalam bab tetangga di Tanbihul Ghafilin, kata Nabi,
Ingat tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Apa kata Abu Hurairah? Sampai kami berpikir tetangga itu punya hak ahli waris. Begitu gencarnya Nabi mengingatkan tentang tetangga. Jadi kalau cuma tangan di akhirat nanti datang kita tak punya tangan, masih kecil itu. Masih kecil, datang sama Allah tak punya tangan di akhirat karena menjolim sama tetangga, masih kecil. Yang menakutkan adalah tidak masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim, apalagi dengan tetangga. Hati-hati. Sama-sama pertanyaan Bapak tadi juga. Saya ditanya kemarin di satu pengajian, Pak Ustadz, ini mohon maaf Pak Hendro, Ustadz Hendro, bagaimana kalau Pak Ustadz, dia sudah Ustadz, tapi dia nggak cakapan sama tetangga. Ini pertanyaan Pak, sama saya, pengajian kemarin. Saya, karena judulnya tadi begitu juga, silaturahim ke tetangga. Rupanya dia bilang begitu. Tak dijawab salah, dijawab nanti bahaya. Saya jawab aja lah. Saya tidak melihat illa asyatid. Saya tidak melihat kecuali ustaz. Dalam hadis itu berarti semua walaupun ustaz kalau memutuskan tadi silaturahim dengan tetangga tak masuk surga. Walaupun Ustaz Hendro dan Ustaz Timbul. Jadi intinya jangan memutuskan tali. Ya Pak ya. Ya. Doa ya. Baik Bapak Saudara yang rahmati.